Alhamdulillahnya aku kalian film. Bukan keluarga, bukan dari Ya, awalnya suami yang terkena positif gitu. gejala awal ya mungkin hidung tersumbat, mungkin gitu panas. Ada Motivasi buat diri sendiri, terus teman-teman dekat harus sembuh gitu, harus sembuh. Jadi intinya kalau yang COVID itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Silvi Fidelia. dan saya Alpian Renaldi. Mungkin ini podcast yang pertama kita. Channel sebelumnya bisa dicek di YouTube kami dengan nama Karang Taruna 07 Desa Majasetra. Narasumber pertama kita yaitu seseorang yang pernah terkena COVID-19 dan alhamdulillah sekarang beliau sudah Hasilnya dinyatakan negatif. Iya. Assalamualaikum Teh Puput. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh Puput? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillahnya aku kalian kieu mah urang teh kedah jagi-jagi. Seres puntennya Teh Puput ieu janten Indonesia, Sunda, kumargi beragam-ragam di Indonesia teh. Aya Sunda, aya Indonesia panginten gitunya. Mungkin pertanyaan pertama teh mulai dari cerita Teh Puput sampai terkena positif COVID-19. Ya. Pertama awalnya kayaknya di klaster kantor. Klaster kantor. Iya, suami. Oh jadi bukan keluarga, bukan dari dari kantor. kantor. Jadi awalnya suami yang terkena positif itu hasilnya PCR lewat email. Lewat email. Nah pas hari itu saya langsung swab, ternyata Langsung swab. sama hasilnya Sama. juga sama positif. Mohon maaf, punya anak berapa? 2. Itu tinggal sama Teh Puput atau? Kebetulan seminggu sebelumnya anak-anak sudah di rumah neneknya, lagi ada di rumah neneknya. Alhamdulillah tiga terkena tidak semua. kontak. Cerita pertama hasilnya tahu negatif positif itu gimana? Awalnya kan dari kantor ada seseorang yang positif, akhirnya semua karyawan di PCR. Ya. Hasilnya ya sama, suami juga positif. Nah, itu semua kantor karyawan di sana? Karyawan ada 6 orang. Ada 6 orang yang positif. Ya, termasuk suami yang positif. Setelah itu saya swab, hasilnya sama negatif. Ada positif. Positif. Ada gejala. Apakah dibawa sama pihak rumah sakit atau swab sendiri? Ya, swab mandiri. Kebetulan waktu itu karena tahu suami positif, terus udah ada ngerasain batuk pilek kayak gitu. Jadi kalau keluar takutnya positif juga, nanti takut takut nyebarin. Guys, gitu. ternyata ini ya gejala awal ya mungkin Teh Puput. Gejala awal itu batuk, pilek ringan, hidung tersumbat mungkin gitu, panas. Ada nggak? Demam ada tapi nggak lama sih. Nggak lama. Tanggapan apa warga sekitar terhadap Teh Puput terdampak COVID itu gimana? Cerita dulu pertamanya ya. Pas tahu positif, pastilah panik. Pasti panik. Terus mikirin ke depannya gimana. Apalagi kan saya jualan. Nanti kalau misalnya orang-orang pada tahu saya positif, mungkin pada nggak mau belanja gitu. Atau dikucilin, takut anak-anak juga pasti itu mikir udah ke sana gitu. Tapi dipikir lagi itu bukan prioritas utama. Kami prioritasin yang penting kami sehat. Terserah orang lain mau ngucilin atau gimana. Akhirnya udah mending terbuka aja, mending terbuka, langsung lapor ke rumah sakit lewat Siska ya. Iya, Bu Siska. Jadi, kadar RW 7 pengintennya. Jadi intinya mau lapor dulu ke RW biar nanti kan nyambung ke desa, ke puskesmas gitu. Akhirnya karena untuk sekarang mah COVID bukan sesuatu aib lagi di kita tuh di Desa Majasetra tuh bahwa COVID itu terlalu dipikirkan penyakit yang bisa mematikan gitu. Mematikan, ganas. Jadi masyarakat belum tahu bahwasanya COVID itu bisa disembuhkan dengan cara kita menjaga imun mungkin ya.
menjaga protokol kesehatannya ya Teh Puput. Nah, kenapa bisa kepikir misalkan saya harus sehat gitu. Kenapa bisa berpikir seperti itu, kan orang-orang lain patah semangat gitu sebagian besar. Positive thinking aja. Pokoknya yakin harus sehat, ingat anak ya, ingat anak, ingat keluarga, itu yang pasti. Jadi itu motivasi buat diri sendiri, terus teman-teman dekat gitu. Malah pelanggan yang nggak begitu kenal dekat juga mereka pada support. Jadi kan kitanya semangat gitu ya, harus sembuh gitu, harus sembuh. Jadi intinya kalau yang COVID itu bukannya dikucilkan, jadi jangan dikucilkan, jangan diremehkan gitu ya, tapi harus dirangkul, harus disupport. Itu kok yang dibutuhin. Itu yang dibutuhin, lingkungan sekitar itu harusnya. Kalau misalnya ada yang isolasi mandiri, itu tidak boleh dikucilkan, harusnya dikasih support karena si orangnya itu tidak akan menyebarkan virus. Beda sama orang lain yang diam-diam padahal dia itu positif. Tapi dia karena nggak mau dipublikasiin, ibaratnya nggak mau orang-orang tahu, dia nyebarin. Iya, jadi lebih baik disebarluaskan sehingga masyarakat tahu dan kita jaga jarak. Jangan sampai mungkin terkena lagi kepada yang lain. Kalau misalkan dengan diam-diam, otomatis si warga pasti tidak tau gitu ya. Gitu. Mendingan terbuka aja. Yang terbuka aja tuh untuk masyarakat dengar harus bisa mensupport yang terkena dampak positif karena itu sangat dibutuhkan sekali mungkin bagi keluarganya. Hanya karena dia positif terus kita harus menjauh. Sedangkan kan kalau positif terus udah negatif belum tentu berbaur sebenarnya dengan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, Teh Pia, apalagi? Teh Puput, kenapa lebih memilih isolasi mandiri dibandingkan isolasi di rumah sakit? Atau di tempat isolasi? Iya, rumah isolasi kayak seperti gitu. Nah, alhamdulillahnya gejala yang kami ini tuh ringan. Jadi ya kalau yang ke rumah sakit atau ke yang lain itu mungkin lebih yang berat gitu ya. Ya udahlah, kita di rumah aja, isoman sampai 14 hari, tapi itu dengan pengawasan. Pengawasan dari klinik. Itu dari puskesmas juga ada pengawasan. Jadi misalnya setiap keluhan itu disampaikan, misalnya Tebut langsung telepon. Ada bidan desanya. Jadi isolasi mandiri itu bukan hanya berdiam diri sendiri terus usaha sendiri misalkan berjemur gitu, tapi dalam pengawasan. Ada pengawasan. Kalau misalkan Teh Puput tuh melanggar, misalkan keluar dari rumah, itu gimana tanggapan itu pihak dari rumah sakit? Apakah enggak cuman harus isolasi aja, isolasi 14 hari. Kalau ada keluhan atau apa bisa langsung hubungi, ada nomor bidan desa, Itu jadi isolasi mandiri itu bukan hanya diam aja di rumah, tapi bisa intinya harus lapor aja. Kalau tidak lapor tidak akan ditinjau mungkin. Kita kan nggak tahu gejala selanjutnya. Kayak misalnya Teh Puput ada gejala ini, obat dikasih. Jadi obat diantar sama dokter dari puskesmas. Itu gejala batuk, pilek sama yang lainnya bertahan berapa hari? 2 hari dari positif. Kalau Teh Puput penciuman sama rasa itu hilang. Nggak ada sama sekali. Sampai sekarang? Sampai hari ke-7 atau ke-8. Isolasi mandirinya berapa hari? 14 hari. 14 baru keluar hasil hasilnya langsung negatif. Hari ke-12 saya swab dulu hasilnya negatif juga. Hari 14 swab lagi negatif. Bisa dilihat mungkin ke masyarakat. Kalau yang lagi isoman itu wajib ini ya, punya sedia oximeter. Itu fungsinya sama buat apa? Termometer. Kalau oximeter ini buat cek kadar gula darah. Jadi kalau misalnya yang sesek atau apa ketahuan nanti dari hasil ini. Itu. Ya. Ketahuannya dilihat dari apanya Teh Puput ini? Ada ininya.
Jadi jangan di bawah 95. Nah, Teh Puput setiap hari juga lapor sama bidan desa. Ini kadar oksigen saya gitu. Nanti sama bidan desanya dikasih tahu, oh itu bagus. Ya, gitu. Alhamdulillah selama isolasi hasilnya bagus. Sama termometer. Ini buat cek suhu tubuh. Cek suhu tubuh ya. Jadi yang diperlukan tuh cek untuk kadar gula sama suhu tubuh. Suhu tubuh. Itu yang mungkin untuk pasien yang terkena positif harus menyediakan alat tersebut ya, mungkin karena untuk lapor kepada pemerintah setempat. Ini ngomong-ngomong pemerintah setempat nih Teh Puput. Tanggapan Teh Puput perihal Satgas di Desa Majaseta itu seperti apa? Kalau untuk Satgas, karena nggak ngehubungin Satgasnya langsung ya, di bidan desa mungkin ada kendala juga waktu itu, pengobatannya emang rada terlambat. Itu terlambat 2 hari dikarenakan katanya obatnya habis, antivirus habis, jadi pada kosong ya. Kita nggak bisa memaksakan karena dengan kondisi lagi crowded gini kan, jadi udah memaklumi aja. Tapi bidan desa memberikan saran nggak, misalkan tidak minum obat ini juga harus makan sehat atau ada dikasih apa aja ya makanan yang harus dikonsumsi mungkin selama COVID ya, yang jelas ya protein itu nggak usah mahal, cukup dari telur aja. Itu aja dua butir cuma telur direbus. Kulub nog disemur oge teu sauyos panggilnya Teh Puputnya. Telur, sayur sama buah-buahan. Beri semangat lah kepada pasien yang berdampak terkena COVID. Buat pejuang negatif, saya bilangnya pejuang negatif ya, harus semangat, jangan malu, jangan takut dikucilkan, itu aja. Ini boleh ditunjukkan hasil negatifnya nih. Hasil negatifnya ini. Terima kasih Teh Puput, mungkin tolong sampaikan harus dijaga protokol kesehatannya kepada rekan-rekan. Yang harus itu kadang ya di kita itu banyak yang masih belum pakai masker. Iya betul, pakai masker. Ya ibaratnya kita aja yang perasaan mengikuti protokol kesehatan tapi kena gitu ya. Bener. Jadi ya intinya jangan lupa pakai masker sama prokes. Jangan sampai kita yang jaga protokol kesehatan, yang lain enggak, dan akhirnya yang jaga protokol kesehatan juga ikut kena gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan. Dan jangan lupa juga tetap 5M. Tetap 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan di air yang mengalir, yang ketiga menjauhi kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Terima kasih juga buat Teh Puput sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara kami ini. Karena sangat penting bagi kami bisa mengetahui gejalanya, mungkin cara pencegahannya sampai Teh Puput bisa mendapatkan hasil negatif COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.